Ya, baik, saya akan menjelaskan aplikasi raport dan rekap nilai mata pelajaran yang sudah saya buat. Pertama, yang rekap nilai mata pelajaran dulu ini. Kalau dibuka seperti ini ya. Kalau dia muncul di atas seperti ini nih, Get Genuine Office, itu karena yang warna kuning ini ya. Ini peringatan karena menggunakan Office yang tidak asli ya. Kalau ini sih tinggal ditanda kali saja, ini hilang ya. Tapi kalau yang tanda kuning yang muncul bisa berbentuk enable ya. Ada kata enable di situ, kita harus klik dulu enable ya, karena di situ kalau kita tidak klik dulu itu, maka ini fungsi aplikasi ini tidak akan berjalan dengan baik kalau difungsikan ya. Jadi diklik enable dulu. Nah, ini daftar nilai untuk guru mata pelajaran mengisi nilainya yang bisa diserahkan ke wali kelas untuk mengisi raport. Jadi aplikasi ini terdiri dari berbentuk daftar nilai ya. Kalau daftar nilai yang biasa kita isi di dalam absen daftar nilai yang ada bersama dengan absensi siswa, itu formatnya bisa seperti ini saja, yang sederhana. Ini ada mata pelajaran, kita isi di sini saja, dan kelas kita isi di sini. Kemudian di sini ada, kita harus isi juga di sini contoh yang saya sudah berikan ya, bobot nilai sumatif materi. Jadi ada dua nilai sumatif materi dan sumatif semester. Sumatif materi itu berdasarkan tujuan pembelajarannya ya. Di sini saya kasih contoh, ada TP1 sampai TP15. Jadi kalau kita punya tujuan pembelajaran hanya misalnya 10 dalam satu semester atau 12, kita isi saja 12 ya. Jadi kita kosongkan yang ini, saya kasih sampai 15. Mudah-mudahan TP-nya itu maksimal 15 ya. Kalau ada yang 20 ini harus ditambah sebenarnya ini, aplikasinya. Kolom TP-nya harus ditambah. Nah, ini maksimal 15 tujuan pembelajaran TP. Nilai sumatif materi di sini kita bisa isi, kemudian nilai sumatif semester di sebelah sini ya. Ini di bagian yang merah ini, dan di bagian nilai raport ini akan terisi sendiri karena menggunakan rumus. Kita hanya mengisi nilai-nilai sumatif materi per tujuan pembelajaran dan nilai sumatif semester atau ulangan semester ya di sini. Setelah kita isi sesuai dengan rumusnya, bobotnya, nah, kita lihat kalau ini yang menentukan bobot ini adalah sekolah ya. Artinya kita bisa merapatkan bersama-sama dengan guru-guru untuk menentukan bobotnya. Contohnya di sini saya kasih bobot sumatif materi itu 2, sedangkan bobot nilai sumatif semester itu 1. Jadi kita lebih menghargai sumatif materinya ya, ulangan harian atau kegiatan proyek harian ya, tugas-tugas harian, daripada nilai sumatifnya, sumatif semester maksudnya. Jadi sini bisa saja ada yang menulis bobotnya 3 dan 1. Jadi sini kita ubah saja di sini, misalnya 3 dengan 2, atau kita malah kasih tinggi yang di sini ya, sumatifnya. Jadi bobot sumatif materinya 1, sumatif semesternya 2. Bisa saja seperti itu kalau ada pertimbangan tertentu di sekolah ya. Tapi kalau saya sih pilih di sini 21. Jadi ini dulu kita tentukan ya. Ketika ini berubah, maka nilai juga di sini berubah karena ini sudah dirumuskan ya, sesuai dengan bobot yang ada di sini. Kita tinggal ubah di sini, maka di sini juga akan berubah. Oke, jadi misalnya bobotnya kita pakai saja 21 ya. Materi, sumatif materi bobotnya 2, sumatif semester bobotnya 1. Nah, kita tinggal isi sini nomor induknya, nama siswa. Nah, saya kasih contoh nilainya ya. Ketika nilainya misalnya 80,
maka akan muncul di sini langsung rata-rata nilai TP-nya ini adalah 80, karena memang baru satu nilai ya, satu. Kemudian di sini nilai raportnya 53 kalau tidak ada nilai sumatif semesternya, ya. Nah, misalnya nilai sumatif semesternya di akhir semester itu nilainya 70, maka akan berubah menjadi 77 nilai raportnya, gitu ya. Misalnya di sini TP tujuan pembelajaran keduanya adalah 90, kemudian jadi 70 di sini atau 75 ya. Di sini 85 misalnya ya. Maka akan berubah di sini juga rata-ratanya sesuai dengan rata-rata ini, dan nilai raportnya 78. Di sini kita bisa tambah deskripsi saja ya, walaupun kolomnya kecil di sini tempatnya yang kotaknya kecil mengisi, ini tidak apa-apa, diisi saja sebanyak-banyaknya karena dia akan tersimpan walaupun hanya sedikit yang kelihatan, tapi di sini akan bisa dipakai oleh guru wali kelas ya, wali kelas untuk ketika diberikan untuk mengisi raportnya. Jadi ini daftar nilainya. Nah sekarang saya tutup dulu ini saya tutup dulu ya, ini saya tidak save dulu. Nah kita masuk di raport kurikulum Merdeka ya, ini raportnya. Nah setelah nilai mata pelajaran tadi diberikan kepada wali kelas, maka wali kelas akan mengisi raport ini. Di sini tidak muncul enable ya, ini hanya peringatan di warna kuning ini di atas. Get Genuine Office juga saya tutup saja. Jadi teman-teman, jika yang muncul itu warna kuning tapi di situ tertulis enable, ya harus di enable dulu ya, supaya aplikasi ini bisa digunakan dengan baik. Nah di sini ada pilihan mengisi database dulu. Jadi kita harus mengisi database dulu yang warna kuning ini, orange. Kemudian setelah itu baru kita mengisi mencetak raport yang ada. Raport di sini untuk semester 1 ya, itu terdiri dari 5 ya, 5 yang akan kita cetak. Pertama sampul raportnya nanti. Nah, saya perlihatkan saja, ini sampul raportnya ya, seperti ini. Nanti akan muncul nama peserta didiknya dengan nomor induk sekolah, nomor induk siswa nasionalnya di sini. Format bentuknya seperti ini nanti kelihatan ya. Ini kalau kita mau kembali ke beranda tadi, ini kalau ke database, dan ini kalau kita mau mundur atau maju sesuai dengan nama-nama siswa di sini dari urutannya ya. Kalau kita klik ini yang tanda panah ini langsung juga bisa mencetak. Contohnya ini kalau saya klik ini ya, dia akan mencetak di nomor 2 ya. Di sini berubah jadi nomor 2 dan dia menyimpan dalam bentuk PDF. Ya, jadi kita bisa menyimpannya dalam bentuk PDF. Jadi kalau kita mau print nanti bisa juga di PDF-nya itu. Tentunya sesuai dengan urutan nomor, kita bisa tulis di sini siapa namanya di sini, kita tulis di sini supaya bisa menyimpannya di, kebetulan di sini tersimpan di dokumen ya, masuk di dokumen menyimpan. Nah itu kita bisa simpan di sini, kita klik saja simpan dalam bentuk PDF. Tapi kalau kita mau batalkan, kita klik saja batal dulu ya, karena kita tidak akan memprint ini. Tapi kalau nanti sudah diisi baru kita print ya. Ini kan nama peserta didik belum diisi, NISN-nya dan seterusnya, database-nya belum diisi. Kalau mau isi database langsung di sini. Kalau mau kembali ke beranda, di sini kita klik beranda, maka kembali ke sini. Itu tadi sampul raport. Nah, identitas sekolah kalau kita klik di sini itu seperti ini nanti muncul. Nah, ini belum diisi, jadi di sini kosong ya. Di sini yang saya buat untuk SMP 6 Tabulahan. Dari nama satuan pendidikannya ini ada semua nanti ya. Ini identitas sekolah sama semua untuk setiap raport siswa, karena ini hanya data sekolah. Jadi ini bisa di print sebanyak-banyaknya sesuai dengan jumlah siswa yang akan dibagikan raportnya ya. Saya kembali ke beranda.
Itu identitas sekolah. Kalau identitas siswa, maka ini juga berbeda-beda sesuai dengan masing-masing siswa datanya. Ini sudah saya lengkapi dengan pemberian foto di sini untuk foto siswanya. Kemudian di sini ada tanda tangan kepala sekolah ya sebagai identitas siswa. Iya, ini semua belum terisi ya karena database-nya belum kita isi. Ini kalau sudah database-nya diisi maka akan muncul di sini semua. Oke, kita kembali ke beranda. Maka selanjutnya kita melihat nilai intrakurikulernya. Ya, bentuknya seperti ini. Ada identitas juga di sini. Kita akan mengisi identitasnya dulu di database, akan terisi sendiri di sini. Di sini tidak perlu diisi, tapi kita mengisi hanya di database ya, sehingga nanti akan terisi sendiri di sini. Ini kan dalam bentuk rumus ya, sudah terisi. Ini juga nilai-nilainya, ada 10 mata pelajaran yang belum kita isi di database. Kembali ke beranda, ini ekstrakurikuler ya. Jadi kalau tadi nilai intrakurikuler, sekarang yang halaman kedua ini ekstrakurikuler dengan ketidakhadiran serta tanda tangan ya, tanda tangan orang tua, wali kelas atau orang tua dengan atau wali, kemudian wali kelas dan kepala sekolah di sini. Itu yang menjadi raport sederhana ya. Nah, sekarang saya kembali ke beranda. Jadi ini 5 nanti di print untuk menjadi raport bagian pertama ya. Ini bagian pertama di kalau anak kita itu baru masuk misalnya di kelas 1 ya. Jadi kita cetakkan raportnya seperti ini. Nah, sekarang kita isi database-nya. Jadi raport ini akan terisi semua, cetak raport ini semua 5 blanko ini akan terisi kalau kita sudah mengisi database. Jadi saya klik ini database. Nah, ini akan masuk di sini ya, teman-teman. Nah, mulai dari nama siswa kita isi. Di sini saya isi sampai 35. Jadi bisa dalam satu kelas itu ada 35 orang ya. Ini full sampai 35. Nah, sini nama siswa, NISN-nya, nomor induk, tempat tanggal lahir dan seterusnya. Ini data-data yang harus kita dapatkan dari siswa dan orang tua. Data siswa ya. Semua di sini ada sehingga nanti bisa diisi saja. Kemudian masuk yang warna ini sudah masuk nilai intrakurikuler ya. Nilai agamanya sesuai dengan nilai di raport tadi, di nilai mata pelajaran yang tadi aplikasi yang pertama, itu di copy saja ke sini nilai-nilainya tadi ya, bisa di copy di sini nilai raportnya, kemudian deskripsinya tadi yang sudah ditulis juga di sana, tinggal di copy paste masuk di sini. Begitu juga nilai PKN-nya, deskripsinya, nilai bahasa Indonesia dan deskripsinya, seterusnya. Setelah diisi di sini, maka yang berikutnya lagi di sini ada ekstrakurikuler yang kita di sini ada pilihan 3 ya. Yang pertama pramuka. Nah, pramuka ini wajib untuk sekarang juga ya. Jadi ini kita bisa tambah 2 di sini. Mau ditulis di sini akan muncul di di raport nanti. Jadi misalnya di sini seni apa ya. Kemudian di sini olahraga apa, atau di sini mading, majalah dinding, ekstrakurikuler yang diikuti anak-anak, atau apalagi di sini. Nah, itu bisa kita tulis di sini. Langsung kita tulis. Contoh ya, saya tulis di sini misalnya majalah dinding ya, ekstrakurikuler majalah dinding. Oke. Kemudian di sini misalnya apa? Kita mau tambah lagi selain majalah dinding, apalagi yang diikuti anak-anak biasanya di semester ini ya, kegiatan ekstrakurikulernya misalnya olahraga. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau sudah seperti ini misalnya, atau olahraganya spesifik ya, misalnya sepak bola atau bulu tangkis ya. Misalnya di sini bulu tangkis, atau schoolnya misalnya seni vokal ya, seni vokal
Saat ini misalnya saja kita isi saja di sini. Nah, di sini untuk mengisi sakit izin alpha. Sakit izin alpha. Jadi ini tadi bisa diganti-ganti ya, yang ini ekstrakurikulernya bisa diganti. Selain pramuka, karena pramuka itu wajib. Jadi sudah harus ditulis di sini pramuka. Yang lainnya ini bisa diganti. Kemudian sakit isinya di sini kita tinggal nanti tambahkan berapa sakit, berapa izin, berapa alpha. Di sini nama orang tua atau wali yang bertanda tangan ya, sebagai data orang tua yang akan menerima atau wali yang akan menerima raport itu. Jadi di sini ditulis namanya. Kemudian data-data sekolah di sini bisa ditulis. Semua data sekolah ditulis di sini, termasuk NIP wali kelas, nama wali kelas. NIP wali kelas ini akan muncul di raport nanti ya. Jadi satu kali diisi saja maka akan terisi di semua raport siswa. Nah, itu gunanya aplikasi ini untuk mempermudah ya. Setelah diisi semua maka akan muncul di raport. Saya kasih contoh saja ya, sedikit saja saya kasih contoh di sini nilainya. Misalnya di agama ini nilainya 80 misalnya ya. 80. Deskripsinya ya, misalnya kan kalau deskripsinya itu kan biasanya yang diambil adalah nilai yang TP yang terbaik dengan TP yang rendah. Itu bisa dituliskan di sini, atau di sini saya singkat saja. Misalnya siswa sudah mencapai kompetensi ya, itu tidak seperti ini ya sebenarnya, tapi saya tulis saja sebagai contoh saja. Kemudian nilai PKN misalnya 85 di sini ya, dan seterusnya. Di sini sudah baik misalnya, deskripsinya sudah baik. Oke, ini hanya mengisi saja khusus ya, dan yang lainnya ini sudah, anggaplah sudah ya. Kemudian di sini pramukanya misalnya nilainya sangat baik misalnya ya. Ini kan sebaiknya ditulis agak panjang ya mengenai kegiatannya di pramuka. Di majalah ini juga aktif misalnya, aktif sebagai pengurus, misalnya, dan seterusnya ini ya. Seni vokal misalnya baiklah misalnya. Sakit, misalnya sakitnya 1, di sini 2, di sini alpanya 3. Nama ortu misalnya Bongga, nama ortu atau wali ya. Sekolahnya SMPN 1 maju mundur misalnya ya, dan seterusnya. Wali kelasnya misalnya di sini saya tulis nama wali kelas Arwan, nama kepala sekolah Baco misalnya ya. Ini NIP-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 ya. NIP-nya kepala sekolah dan seterusnya ya. Ini bisa diisi semuanya, nanti kita akan lihat di bagian mana akan terisi seperti itu. Kita kembali ke beranda ini, kita klik saja yang orange ini, kita klik ke beranda, maka kita bisa lihat contoh di identitas siswa misalnya. Ini yang nomor 1 tadi, nama peserta didik kan kita belum isi ya. Jadi saya kembali dulu ke database, saya isi dulu nama siswa tadi ya, kita belum isi di sini. Misalnya Bongga, misalnya Sambo ya, Sambo. Oke, sudah selesai. Kita kembali tadi, maka di identitas sekolah tadi, sini SMP 1 Bojobundur ya, identitas siswa itu sudah muncul Sambo di sini ya pada urutan pertama. Urutan kedua itu tetap tidak ada karena kita belum mengisinya ya. Sini urutan 1 itu Sambo. Oke, ini langsung terprint ya kalau kita pindahkan ini. Ya, saya batalkan dulu.
Oke, jadi gampang ya, kita batalkan saja kalau tidak memprint. Nah, seperti ini Sambo. Kemudian kita kembali ke beranda, misalnya nilai interkurikulernya, maka akan kelihatan tadi yang kita sudah isi ya. Yang belum kita isi tidak kelihatan. Yang di sini nama peserta didiknya yang urutan pertama ini Sambo. Kemudian SMP 1 maju mundur tadi sudah diisi dengan fase D-nya sudah ada. Ini tadi yang kita isi ya 80, pendidikan agama dan pendidikan Pancasila 85 sudah baik. Sedangkan kalau kita lihat di bagian berikutnya ini ekstrakurikuler tadi, ini sudah muncul pramuka, majalah dinding dengan seni vokal. Ini dua ini bisa berubah ya, kita ubah. Nah, di sini ada keterangan tadi sangat baik, aktif sebagai pengurus dan baik. Sini sakitnya 1, 2 dan 3. Ini wali kelas kelihatan di sini akan muncul nama orang tua Bonggah, wali kelas Arwan dengan nicknya seperti ini. Dan di sini tadi kita tulis kepala sekolahnya Bacok ya. Kita belum tulis nicknya misalnya di sini. Kalau kita sudah lengkap semua akan muncul semua ya, teman-teman. Muncul dengan sendirinya. Nah, misalnya kalau di sini kita mau bentar ya. Kalau misalnya kita mau menuliskan di sini apa namanya, melihat urutan kedua, nama siswa di urutan kedua untuk kita print, kita tinggal klik di sini, boleh di sini diganti menjadi 2 ya, 2, lalu kita enter. Nah, ini dia langsung memprint ya, kita batalkan saja. Nah, ini akan muncul yang urutan kedua. Nah, yang urutan kedua kebetulan kita belum isi ya, tadi kita belum isi, maka ya belum ada isinya di sini. Cuma tetap akan muncul majalah dinding dengan CD vokal ketika kita mengisi tadi yang kosong tadi. Ekstrakurikulernya majalah dinding ini kita isi dengan CD vokal jaring. Kita bisa rubah ini 2 ya, kecuali pramuka tidak bisa ya, karena pramuka itu wajib. Nah, ini dan seterusnya. Kalau kita mau yang ketiga, kita klik saja ini. Yang ketiga langsung terprint, kita simpan kalau kita mau simpan. Seperti itu. Jadi sebaiknya diisi dulu, lalu kita akan print. Kalau di sini saya sudah setting dia print menjadi PDF ya. Entah nanti kalau kelihatan di apa namanya, di teman-teman nanti di laptopnya, di printernya, jangan sampai setting printernya atau laptopnya juga berbeda, nanti dilihat apakah dia memprint dalam bentuk PDF atau di print menggunakan printer yang ada di sana ya. Kalau print berbentuk PDF, dia menyimpan dalam bentuk file PDF, itu bagus karena kita akan dokumentasikan saja dulu apa namanya, raportnya anak-anak tadi ya. Contohnya misalnya tadi ini yang nomor 1 ya, yang nomor 1 dulu, yang ini misalnya saya mau simpan ya, ini tadi namanya Sambo ya. Jadi misalnya Sambo, saya tulis saja di sini Sambo ya, saya simpan Sambo, kemudian saya klik simpan. Maka akan tersimpan di tadi dokumen ya, my dokumen yang saya letakkan di my dokumen. Kita lihat dulu ya, my dokumennya. Misalnya di sini dokumennya. Nah, ini ada ya, sudah tersimpan Sambo. Kita buka, maka akan muncul nilainya ekstrakurikulernya Sambo seperti ini. Kita lihat terbesar dulu ya. Ini jadi ini nilai ekstrakurikulernya Sambo yang kita sudah print dalam bentuk PDF ya. Nah, ini kalau kita lengkapi semua pasti akan terlengkapi. Jadi ini kita simpan sama dengan 4 file yang lain ya. 4 file yang lain maksudnya di file yang ini ya. Nah, ini kalau kita kembali ke beranda, nah ini sampul raportnya, identitas sekolah, identitas siswa, nilai interkurikuler dan ekstrakurikuler. Itu ada 5 rangkap untuk semester pertama ya. Misalnya di kelas 7 ini semester pertama. Di semester kedua mungkin tinggal 3 atau 4 lagi.
lembar, tapi yang nilainya itu hanya dua ya, nilai intrakurikuler dan ekstrakurikuler, sedangkan yang lainnya itu biasanya adalah kolom-kolom mutasi atau keterangan tentang siswa kalau pindah dan lain sebagainya. Itu biasanya di semester kedua. Tapi di semester berikutnya itu tidak perlu lagi sampul raport, identitas sekolah dan identitas siswa. Yang di print hanya nilai intrakurikuler dan ekstrakurikuler ya, kalau sudah masuk di kelas 2 misalnya. Kalau baru di kelas 7 itu memang harus ada sampul raportnya, identitas sekolah dan identitas siswa di depan raport. Nah, ini yang selanjutnya tinggal nilai intrakurikuler dan ekstrakurikuler seterusnya. Gitu teman-teman ya. Mengenai raport semester kedua nanti akan saya buat. Selanjutnya barangkali saya rasa sudah cukup. Teman-teman bisa coba saja. Ketika ada masalah mengenai pengisian ini, boleh dihubungi saya kalau ada masalah ya, ada kesulitan atau tidak cocok dengan laptopnya atau apanya. Nanti kita akan lihat apakah bisa kita setting perbaiki ya. Saya rasa begitu, tinggal teman-teman hubungi saya kalau ada masalah. Terima kasih.